Nomor 1. Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai ASN. Kebijakan sebagaimana yang dimaksud meliputi kecuali, berarti yang bukan ya. A. Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia. B. Kebijakan umum pembinaan profesi ASN. C. Pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi. D. Penerimaan PNS. E. Penyusunan kebijakan rencana kerja KSN, LAN, dan BKN di bidang manajemen ASN. Jawabannya D. Penerimaan PNS. Ini ada di pasal 26. Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai ASN. Kebijakan yang dimaksud ini meliputi kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia, kebijakan umum pembinaan profesi ASN, kemudian kebijakan umum manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai ASN dan sistem pensiun PNS, pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi, pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap pejabat yang berwenang, dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam menyelenggarakan manajemen ASN, dan penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang manajemen ASN. Berarti yang ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini juga masuk, yang bukan adalah penerimaan PNS. Jadi jawabannya D. Nomor 2. Di bawah ini yang tidak termaksud dalam tujuan KSN yaitu A. Menjamin terwujudnya kesejahteraan ASN. B. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. C. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. D. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat. E. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. Jawabannya A. Menjamin terwujudnya kesejahteraan ASN. Ini yang tidak termaksud dalam tujuan KSN ya. Kita bisa lihat di pasal 28. Jadi KSN itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat, dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. Berarti ini masuk, dan ini juga ya. Jadi yang tidak termaksud yaitu menjamin terwujudnya kesejahteraan ASN. Nomor 3. KSN bertugas melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada A. Bupati, B. Gubernur, C. BKN, D. Menteri, E. Presiden. Jawabannya E. Presiden. Jadi di pasal 31 itu menjelaskan bahwa KSN itu bertugas menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Berarti jawabannya E. Presiden. Nomor 4. KSN berwenang mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada A. Presiden, B. Menteri, C. BKN, D. PPK dan PYB, E. BKN dan PPK. Jawabannya D. PPK dan PYB. Ini ada di pasal 32. KSN itu berwenang
mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Nah, hasil pengawasan dari ini dan ini itu disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau disingkat PPK dan pejabat yang berwenang atau biasanya disingkat PYB untuk wajib ditindaklanjuti. Jadi jawabannya D, PPK dan PYB. Nomor 5. KSN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. Apabila kemudian KSN melanggar kode etik dan kode perilaku tersebut, Presiden akan A. Memberikan peringatan, B. Memberhentikan anggota yang melanggar tersebut, C. Membentuk majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku, D. Menjatuhkan hukuman kepada anggota KSN yang melanggar, E. Membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jawabannya C. Membentuk majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku. Jadi KSN itu memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, Presiden membentuk majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku. Jadi jawabannya C. Nomor 6. LAN memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu A. Pengembangan sistem merit, B. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, C. Melakukan pembinaan kepegawaian, D. Mengkaji karya tulis ilmiah PNS, E. Melakukan penilaian kinerja ASN. Jawabannya B. Ini ada di pasal 43, LAN memiliki fungsi pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. Ini ya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN, dan melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Jadi jawabannya B, yang merupakan salah satu fungsi dari LAN. Nomor 7. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis. Ini analis ya. Analis kebijakan publik merupakan tugas dari A. KSN, B. BKN, C. PPK, D. PYB, E. LAN. Jawabannya E. Jadi ini ada di pasal 44. LAN bertugas pertama, meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi, merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN secara nasional, menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan perjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik, dan membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Berarti jawabannya E, LAN. Nomor 8. Lembaga yang berwenang mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi adalah A. BKN, B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, C. LAN, D. Dikti, E. Lembaga Akreditasi Negara. Jawabannya C. LAN. Ini ada di pasal 45. LAN itu berwenang mencabut izin penyelenggaraan
pendidikan dan latihan pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN, dan mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. Jadi jawabannya C, LAN. Nomor 9. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN merupakan salah satu fungsi dari A. Kementerian, B. BKN, C. LAN, D. PYB, E. PPK. Jawabannya B. BKN. Ini ada di pasal 47. BKN memiliki fungsi pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat pensiun, dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN. Jadi di sini jawabannya adalah B, BKN. Nomor 10. Lembaga yang bertugas membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian adalah A. BKN, B. LAN, C. KASN, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, E. BKN dan LAN. Jawabannya A. BKN. Ini ada di pasal 48. BKN bertugas mengendalikan seleksi calon pegawai ASN, membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi pemerintah, membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN, menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN, dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Jadi jawabannya A, BKN.